Selamat sore, kembali lagi bersama Bu Eta ya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita mengembangkan sebuah paragraf ya. Nah, sahabat kreatif, agar kita bisa mengembangkan sebuah paragraf, kita harus tahu ya. Pertama, pilihan kata yang kita gunakan haruslah tepat. Kedua, kita harus mengetahui kita menggunakan ide pokok, peletakannya di mana saja. Apakah ingin meletakkan ide pokok di atas, kita sebut dengan deduktif, di bawah kita sebut dengan induktif, atau secara campuran. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu apa jenis karangan yang akan kita gunakan ketika kita menulis sebuah paragraf. Nah, sahabat kreatif, mari kita belajar bersama-sama ya. Tujuannya agar kita bisa mengarang secara tepat dan efektif. Sebelum kita mengarang, tentunya kita harus tahu dulu apa itu paragraf. Untuk membuat sebuah karangan dimulai dengan sebuah paragraf. Nah, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri dari beberapa kalimat yang tentunya saling berhubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Oleh sebab itu, ketika kita membuat sebuah kalimat harus berhubungan dengan kalimat yang lainnya. Nah, untuk membangun sebuah paragraf, kita harus menentukan terlebih dahulu apa ide pokoknya, apa ide penjelasnya. Karena dalam sebuah paragraf tentunya ada ide pokok, ada ide penjelas. Nah, sahabat kreatif, struktur paragraf. Sebuah paragraf tentunya ada ide pokok yang bisa diletakkan di awal paragraf, bisa juga diletakkan di akhir paragraf ataupun campuran. Kemudian kalimat penjelas letaknya adalah setelah kita memberikan kalimat topik atau ide pokok, kemudian kalimat topik atau ide pokok tersebut kita jelaskan dengan memberikan perincian-perincian. Nah, sahabat kreatif, sebuah paragraf yang ideal terdiri atas 4 sampai 5 kalimat. Mengapa demikian? Karena apabila sebuah paragraf kalimatnya terlalu panjang menyebabkan pembaca bosan dan sulit untuk menangkap inti pembicaraannya. Nah, kemudian ciri-ciri kalimat topik atau kalimat utama. Nah, kalimat utama berbeda dengan ide pokok. Apabila ide pokok itu adalah inti pembicaraan yang memerlukan penjelasan-penjelasan secara detail yang tidak dapat berdiri sendiri ya. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci atau diuraikan lebih lanjut namun dia dapat berdiri sendiri. Karena kalimatnya sudah lengkap ya. Ataupun diberi penjelasan apabila kalimat utama tersebut menjelaskan sesuatu yang diperlukan adanya perincian ya. Kemudian kalimat utama dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung atau frasa transisi ya, karena kalimat utama sudah cukup ya penjelasannya ya. Nah, ciri-ciri kalimat penjelas umumnya berupa kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri ya, karena menimbulkan pertanyaan. Kemudian inti kalimat ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Nah, pembentukan kalimat penjelas memerlukan adanya kata sambung ya atau frasa transisi. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa itu kata sambung ya. Jadi isinya kalimat penjelas berupa rincian, keterangan berupa contoh, kemudian berupa data tambahan lain yang bersifat mendukung kalimat topik itu ya. Nah, kalau kita membuat paragraf, kita harus tahu bahwa paragraf yang kita buat itu memiliki kesatuan, memiliki kepaduan. Nah, mengapa? Karena paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki kesatuan. Kesatuan artinya sebuah kalimat memiliki unsur kesatuan dalam sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf hanya membicarakan satu pokok pikiran atau satu pokok masalah. Contohnya, apabila ide pokoknya membicarakan tentang penyebab COVID-19, maka yang dibicarakan adalah apa faktor-faktor penyebabnya. Tidak boleh melenceng ke hal-hal yang lain, misalnya kemacetan lalu lintas. Nah, hal itu tidak berhubungan dan disebut tidak memiliki kesatuan ya.
Kemudian yang kedua, kepaduan. Dalam membuat sebuah paragraf kita harus memperhatikan kepaduannya. Kepaduan itu artinya adalah kalimat yang satu ke kalimat yang lain itu berjalan secara mulus, lancar, logis. Logis itu masuk akal. Apa yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh masyarakat ya. Kemudian kepaduan dalam paragraf dapat kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan repetisi, pengulangan-pengulangan. Misalnya kalimat pertama kita mengatakan bahwa penyebab COVID-19 adalah adalah ketidakpatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan, titik. Nah, kalimat ini perlu adanya penjelasan. Nah, penjelasan itu kita gunakan dengan memberikan kata penghubung. Kata penghubungnya misalnya hal ini, hal ini dapat terlihat dari contoh. Dapat terlihat dari contoh masyarakat pergi ke pasar tidak menggunakan masker ya. Masyarakat suka berada pada kerumunan orang banyak. Nah, sehingga menyebabkan mudahnya tertular COVID-19. Nah, itu pengulangannya itu adalah pengulangan kata untuk menyambung ya. Kemudian pemakaian kata sambung. Kata sambung tadi misalnya hal itu ya. Kemudian pemakaian kata ganti. Nah, itu merupakan kata ganti ya untuk menyambung kalimat sebelumnya. Nah, jenis paragraf kalau kita lihat dari segi posisi kalimat topiknya tadi sudah kita bahas bahwa ada yang berada di atas deduktif, ada yang di bawah induktif dan campuran ya. Paragraf campuran ya, itu menurut posisinya tergantung kalian suka mengarang jenis yang mana ya. Kemudian jenis paragraf menurut fungsinya. Nah, kita lihat fungsi paragraf itu terdiri dari pertama, kita lihat bahwa ketika kita mengarang, kita melihat kita ingin membuat paragraf ini gunanya untuk apa? Apakah untuk membujuk? Apabila untuk membujuk, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf persuasi ya. Paragraf yang mengajak seseorang melakukan sesuatu atau paragraf yang mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi pembaca. Itu persuasif ya. Makanya kata kuncinya adalah ayo, mari, segera ya. Itu kata kunci persuasif ya. Kemudian paragraf argumentatif. Kalau tujuannya kita untuk berargumentasi yang disertai dengan bukti-bukti, meyakinkan pembaca akan pendapat yang kita sampaikan, nah itu disebut dengan argumentatif. Nah, paragraf ini membahas suatu masalah tetapi kita sertai dengan bukti-bukti, fakta-fakta dan alasan-alasan yang mendukung. Kemudian paragraf naratif. Naratif sifatnya bercerita. Apabila kita ingin menceritakan sesuatu hal, tentunya kita menggunakan paragraf naratif. Nah, di sini yang ditonjolkan adalah adanya peristiwa, adanya pelaku, adanya penggunaan bahasa yang mengarah kepada penggunaan konjungsi temporal ya, waktu ya. Ketika itu, saat itu, setelah ini, setelah itu adalah contoh-contoh konjungsi yang bersifat temporal, waktu. Kemudian tentunya ada pelaku ya. Nah, kemudian paragraf selanjutnya deskripsi. Deskripsi berarti kita bertujuan untuk menggambarkan sesuatu hal ya, seolah-olah apa yang kita sampaikan itu dapat dibayangkan, dapat dirasakan oleh orang lain. Nah, paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan menggunakan bahasa sehingga orang yang membacanya dapat merasakan atau memahami hal yang digambarkan. Nah, deskripsi lebih mengutamakan ciri-ciri, ada kata kunci ciri-ciri di situ. Kata sifat ya, misalnya baik, rapi, ramah. Nah, contohnya ingin mendeskripsikan ruangan. Ketika kita ingin mendeskripsikan ruangan, maka akan muncul kata-kata sifat bahwa ruangan ini sangat besar, sangat enak untuk ditempati. Nah, itu adalah mengarah kepada deskripsi tempat ya. Kemudian paragraf eksposisi. Eksposisi artinya kita memaparkan atau mengekspos suatu fakta atau kejadian. Kita ingin menjelaskan, mengekspos suatu kejadian. Berarti ada fakta-fakta kejadian di situ ya yang akan kita sampaikan. Nah, demikian ya sahabat kreatif. Tadi adalah penjelasan tentang bagaimana kita harusnya mengetahui terlebih dahulu tujuan kita mengarang itu supaya pembaca mendapatkan apa dari apa yang kita karang ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita menulis sebuah karangan, kita harus menguasai penggunaan konjungsinya.
kita kuasai konjungsi-konjungsi yang digunakan. Misalnya, untuk menyatakan hubungan tambahan. Nah, kita menggunakan konjungsi lebih lagi, selanjutnya, tambahan pula, di samping itu, lalu berikutnya, demikian pula, begitu juga, di samping itu, lagi pula. Nah, ini adalah konjungsi tambahan, hubungan tambahan. Nah, kamu bisa gunakan konjungsi ini untuk membuat sebuah paragraf. Kemudian hubungan pertentangan, ada akan tetapi, namun, bagaimanapun, walaupun demikian, sebaiknya, meskipun begitu, meskipun begitu lain halnya. Ini juga hubungan pertentangan ya, mempertentangkan dua hal. Kemudian konjungsi menyatakan hubungan perbandingan, misalnya sama dengan itu, kemudian dalam hal demikian sehubungan dengan itu penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan perbandingan. Nah, sahabat kreatif, hubungan akibat juga kita bisa gunakan apabila kita ingin membuat sebuah paragraf yang di dalamnya terdapat adanya hubungan akibat. Misalnya ada kata-kata oleh sebab itu, jadi, akibatnya, oleh karena itu, maka ya. Kemudian hubungan tujuan. Nah, kadang kita membuat paragraf di situ ada hubungan tujuan, makanya kita menggunakan konjungsi untuk itu, untuk maksud itu, agar, kemudian supaya ya. Nah, hubungan singkatan, misalnya singkatnya, pendeknya, akhirnya, pada umumnya, dengan kata lain, sebagai simpulan. Nah, itu juga hubungan singkatan. Kemudian hubungan waktu, sahabat kreatif, kalau hubungan waktu kita gunakan konjungsi sementara itu, setelah itu, beberapa saat kemudian. Itu adalah menyatakan hubungan waktu. Kemudian untuk menyatakan hubungan tempat, kita bisa menggunakan konjungsi berdekatan dengan. Nah, sahabat kreatif, jadi intinya agar kita bisa menulis sebuah paragraf dengan baik, kita harus pintar-pintar. Pertama, memilih pilihan kata yang tepat. Kedua, kita harus tahu tujuan kita mengarang untuk apa. Apakah untuk mendeskripsikan, apakah untuk berargumentasi, apakah untuk menarasikan, apakah untuk mempersuasi, atau kita untuk mengeksposisi atau mengekspos sesuatu. Nah, untuk menjelaskan suatu hal. Nah, oleh sebab itu kita juga harus menggunakan konjungsi ya yang tepat agar paragraf yang kita buat lebih efektif. Oke, demikian ya sahabat kreatif pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Salam sehat. Ingat protokol kesehatan.